Oke, 97,4 Radio Sonora Jogja, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. Ya, sahabat Sonora dimanapun Anda berada, kembali saya akan menemani suasana siang Anda di hari ini jam 13 sampai jam 14. Tentunya hari yang menyenangkan dan yang istimewa untuk Anda ya. Karena juga di siang kali ini di program kami siang, ada satu perbincangan yang cukup menarik ya, sahabat Sonora, di siang kali ini bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta ya, yaitu seputar mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan PPKM Mikro, dan juga nanti kita akan berkembang bicara kita seputar vaksinasi dan juga protokol kesehatan. Nanti seperti apa pembicaraan kita atau talkshow kita di kesempatan siang kali ini, sudah hadir narasumber kita dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Trisno Agung Wibowo SKM MKes. Pak Agung, selamat siang, apa kabarnya? Selamat siang Pak Mas Sasta, Pak Insinyur Roni, para pendengar Radio Sonora FM yang saya cintai. Sehat selalu Pak ya? Iya, alhamdulillah sehat. Dan juga narasumber kita ini ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau Bapak Insinyur Roni Primanto Hari MT. Selamat siang Pak Roni, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, selamat siang Mas Hasta dan Pak Agung. Ji. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin. Amin. Di masa seperti ini kesehatan memang penting sekali untuk selalu kita jaga, Pak Ji. Oke. Baik. Sahabat Sonora, seperti tadi yang Hasta mau sampaikan bahwa kita mau berbincang seputar mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan PPKM Mikro, vaksinasi, dan juga protokol kesehatan. Nah, ini dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau yang kita kenal dengan COVID-19 kan, pemerintah itu melakukan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini di DIY dengan melakukan PPKM Mikro, kemudian juga vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan. Nah, PPKM Mikro ini merupakan tindakan lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2021, dan apa itu nanti PPKM Mikro akan dijelaskan narasumber kita di kesempatan siang kali ini ya. Oke, kita langsung saja ke Pak Agung dan juga Pak Roni ya, berkaitan dengan tema kita di kesempatan siang kali ini. Pak Agung, kalau kita berbincang seputar instruksi dari Menteri Dalam Negeri menikah nomor 3 berkaitan dengan PPKM Mikro, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak ini, monggo nih. Baik Mas Hasta. Jadi kondisi saat ini memang penularan coronavirus ya, ini sudah sampai pada tataran dari anggota keluarga ke anggota keluarga atau dari anggota keluarga ke tetangga ya. Padahal dampaknya hal tersebut sangat luas, baik dari segi ekonomi, segi sosial, segi budaya, segi keamanan, dan yang jelas masyarakat saat ini merasa sulit dengan situasi ini. Ya, sebagai gambaran Mas Hasta, ya bahwa COVID-19 di DIY dulu pertama pada bulan Maret, 13 Maret 2021 sampai hari ini yang tercatat terkonfirmasi COVID sampai 15 Februari Mas Hasta, 33.579. Dan dengan angka kematian 646. Sebutannya dalam istilah penyebaran penyakit, angka kematian adalah case fatality rate, alhamdulillah di DIY bisa ditekan besarnya 2,36. Artinya memang kesiapan, ketepatan, kecepatan di DIY termasuk masyarakat untuk segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, petugas kesehatan mengambil keputusan cepat dan tepat sehingga angka kematiannya bisa ditekan. Namun Mas Hasta, kita tetap harus waspada karena angka kejadiannya ternyata kalau di DIY berfluktuasi. Sangat sulit diprediksi, kadang sudah turun, naik, ekstrim, dan seterusnya. Begitu, sehingga pendekatannya memang saat ini perlu pendekatan ke skala yang lebih kecil Mas Hasta. Itu yang dimaksud dengan pendekatan skala mikro. Jadi melibatkan dari tingkat yang paling lini di bawah, dari RT, dari RW, dusun, dan seterusnya, untuk bersama-sama melakukan penanggulangan coronavirus ini agar segera bisa diputus mata rantainya. Demikian kurang lebih Mas Hasta. Nanti kita lanjut lagi ya Pak Agung. Saya ke Pak Roni dulu. Pak Roni,
Oke. Pak, kalau dari Dinas Kominfo sendiri, Pak, ini sosialisasinya ke masyarakat seperti apa? Tadi disampaikan ini bahkan sampai ke lini RT ya Pak Agung ya. Nah ini kalau ke masyarakatnya seperti apa nih yang dilakukan dari Kominfo Pak untuk sosialisasinya? Jadi sampai saat ini sebagaimana kita ketahui berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2021, maka dilakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Dalam hal ini yang dilakukan adalah melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berbasis mikro, selanjutnya disebut PPKM mikro, dengan sampai tingkat rukun tetangga atau RW seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Agung tadi. Nah, untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, maka Kominfo ini bekerja sama dengan Kominfo Kabupaten Kota dan juga dengan kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini ikut membantu kami dalam rangka mendiseminasi maupun mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk di tingkat desa sampai ke daerah-daerah pelosok, kita kerjasama dengan namanya Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM, di mana kelompok informasi masyarakat ini nanti akan kami laksanakan kegiatan sosialisasi maupun diseminasi terkait dengan PPKM Mikro ini. Dengan demikian nantinya kelompok-kelompok KIM inilah yang nanti akan ikut membantu kami mengamplifikasi sosialisasi ini kepada masyarakat sampai ke tingkat RT maupun RW. Nah, sedangkan selain itu kami juga kerjasama dengan berbagai stakeholder, terutama dengan menggunakan teknologi informasi, yaitu kita memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet dengan bekerja sama dengan netizen. Dalam hal ini kita kerjasama dengan kelompok yang namanya Masjo atau Masyarakat Digital Jogja, yang di sana anggotanya atau komunitas ini beranggotakan oleh teman-teman yang selama ini ikut mengadmini akun-akun media sosial yang berbasis Jogja, jadi informasi-informasi tentang Jogja. Kemudian kita juga bekerja sama dengan admin-admin plat merah. Jadi admin-admin plat merah itu adalah pengelola media sosial yang ada di tingkat OPD, baik itu organisasi pemerintah daerah maupun di organisasi vertikal yang ada di Jogja. Nah, inilah yang kita manfaatkan untuk bekerja sama bersama stakeholder yang lain untuk mensosialisasikan apa itu PPKM Mikro dan apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat, RT, RW, lurah, dan sebagainya ketika PPKM Mikro ini diberlakukan. Itu, Mas. Ya, baik. Cukup menarik ketika ini ternyata sudah mau dilakukan dengan membentuk komunitas-komunitas di masyarakat seperti KIM dan juga tadi yang berkaitan dengan media sosial ada bekerjasama dengan Mas Jo tadi ya Pak Pak Roni ya. Nah ini tidak menutup kemungkinan juga nih kan Pak Roni munculnya berita-berita hoax yang berkaitan dengan apa yang mau disampaikan dari dinas ke masyarakat dan ini gimana strategi dari Kominfo sendiri dan juga teman-teman komunitas untuk menangkal berita-berita hoax yang dimungkinkan ini bisa muncul berkaitan dengan informasi vaksin atau entah itu informasi yang lainnya. Monggo Pak. Oke. Jadi memang berita hoax itu menjadi salah satu tantangan kami ketika kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan PPKM Mikro ini. Dan untuk saat ini yang selama ini kita lakukan adalah dengan membuat konten-konten positif terkait bagaimana PPKM Mikro itu dilaksanakan. Jadi kita memang bekerja sama dengan masyarakat di Jogja dan komunitas-komunitas yang lain, dan kita juga bekerja sama dengan Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Kemudian dengan Kementerian Kominfo yang setiap hari kita itu menerbitkan informasi terkait berita hoax. Jadi misalnya ada berita hoax yang sedang viral gitu, kita pada setiap hari kita klarifikasi dengan membuat berita klarifikasi terkait berita-berita hoax tersebut. Nah, kemudian hasil klarifikasi inilah yang kita sampaikan kepada masyarakat
melalui tadi kelompok-kelompok atau stakeholder yang ada. Bahkan sekarang kan seperti dengan Sonora ini kita kerjasama dengan radio-radio yang ada di Jogja, media elektronik, media cetak, untuk bisa menceritakan atau memberitakan berita-berita terkait dengan penanganan COVID yang ada di daerah istimewa Jogja. Memang yang namanya hoax itu tidak bisa kita lawan kita tidak langsung bisa kita lawan, karena kadang-kadang berita hoax itu kalau kita bantah itu justru nanti bantahan itu bisa dibuat berita yang lain gitu. Nah, oleh karena itu kita lebih baik membuat berita-berita atau konten-konten positif terkait bagaimana menangani atau bagaimana PPKM Mikro itu dilaksanakan. Oke, baik, menarik ke Pak Roni. Saya ke Pak Agung lagi, Pak. Ini melanjutkan dari pertanyaan saya berkaitan dengan berita hoax. Berarti gimana sinergitas antara Dinas Kesehatan ini untuk menangkal berita-berita hoax yang muncul berseliweran di media sosial yang kadang-kadang luar biasa sekali, Pak. Terima kasih, Mas Hasta. Jadi kita harapkan masyarakat harus sangat berhati-hati memilih sumber informasi. Jadi saran kami gunakan data dari, kalau tingkat pusat ya Kemenkes, WHO, kalau di provinsi kan tiap hari ada itu, ya. Data gambaran kasus, kematian kasus kan ada yang dikeluarkan oleh Kominfo melalui Kominfo ya. Jadi tolong itu, dan apapun mohon gunakan ilmu, Mas Hasta. Ya, jangan sampai kita keluar dari ilmu dasarnya nanti jadi sesat. Contoh ya, COVID itu enggak usah diobati, enggak apa-apa. Gimana? Makan tape aja banyak-banyak nanti sehat. Nah, ya kan? Jangan mau direpit antigen, karena nanti kalau positif terus disuntik malah cepet innalillahilah, kan kacau banget ini. Yang seperti itu, hati-hati Mas Hasta. Terus hati-hati memilih itu, gunakan sumber informasi yang dipercaya, ya, ilmu jangan ditinggalkan. Begitu. Oke. Baik, kita kembali satu pertanyaan lagi berkaitan dengan tema kita di ini sebelum kita break ya. Tadi kan disampaikan ini nanti sampai ke RT ataupun RW-nya. Ini ada batas waktunya sampai kapan? Kan itu nanti sosialisasinya ke ini sampai kapan? Itu gimana, Pak? Kemarin Pak Andikan Sultan, Mas Hasta, di acara Sopoaro, bahwa masyarakat di DIY ini sebenarnya mempunyai kearifan lokal, ya, yang sudah berjalan sebelum ada masa pandemi, ya. Apa yang ada di situ kearifan lokalnya? Jogo wargo. Ya, apa saja di situ? Satu, saling tenggang rasa antar tetangga dengan kemauan siap berbagi. Artinya harus peduli dan lindungi. Contoh ya, sekarang kalau saat menikah kalau ngagem masker, siapa ya, saya pengen sehat, dan Mas Hasta jangan sampai ketularan kalau saya sakit, kan gitu kira-kira ya. Terus yang kedua Sopoaro, ya kita harus saling menyapa atas kondisi tetangga kita, keselamatannya gimana, apa yang perlu dibantu, guyub rukun, kan gitu kan. Pada dasarnya saling menjaga dan membantu itu, Mas Hasta. Pertanyaannya sampai kapan, kan gitu kan. Ya, kalau kemarin keputusannya di provinsi kan sampai 23 Februari ya. Namun begini Mas Hasta, yang perlu dipertimbangkan, keputusan selalu berbasis pada data, kan gitu. Data epidemiologi kalau di kesehatan, data penyakit. Memang beberapa hari ini di DIY trennya turun, Mas Hasta, alhamdulillah trennya turun. Biasanya kemarin sampai 400, ini 100 dan seterusnya. Mudah-mudahan ini turun terus. Ya, karena apa? Evaluasi harus per 2 minggu, Mas Hasta. Nggak bisa kurang dari itu, supaya mengambil keputusannya tidak keliru. Nanti per 2 minggu dilihat trennya seperti apa, apakah penurunan signifikan atau enggak. Itu sebagai dasar pengambilan keputusan. Apakah masih harus diperpanjang atau sudah cukup? Mekaten, Mas Hasta. Oke. Kalau Pak Roni sendiri gimana, Pak? Dari Kominfo ada semacam batasan waktu atau target-target waktu berkaitan dengan sosialisasi ke RT RW kayak gitu, Pak? Pak Roni di mute di
on kan Oh, iya, mic-nya. iya. Ya, jadi sebenarnya kita itu sejak pandemi ini berlaku atau berlangsung, itu kita sudah selalu mengadakan sosialisasi maupun diseminasi kepada masyarakat. Gitu ya. Oke. Ketika pertama kali ada penderita COVID-19 yang ada di Jogja, kita itu langsung membuat website khusus tentang informasi terkait dengan COVID-19 ini, bagaimana penanganannya, apa gejalanya, dan sebagainya. Sampai sekarang itu terus kami lakukan, karena memang tantangannya masyarakat belum semuanya itu sadar gitu. Karena adanya berita-berita hoax itu, maka ada sebagian masyarakat yang seperti tadi dikemukakan oleh Pak Agung, masih belum percaya. Katanya ini masih apa namanya konspirasi dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan itu seperti flu biasa. Nah, tantangan-tantangan itu ternyata tidak semakin berkurang, makin lama makin banyak juga. Namun demikian kita melihat bahwa kesadaran masyarakat juga ternyata makin meningkat. Jadi penyebaran berita hoax tidak akan pernah berhenti. Tapi tadi itu bahwa masyarakat di Jogja ini makin lama juga makin cerdas gitu ya. Makin cerdas sehingga dia bisa memilah dan memilih informasi apa saja yang bisa dicerna dan bagaimana dia bisa menyebarkan atau menginformasikan ke masyarakat yang lain. Jadi sampai sekarang pun kami tidak punya batasan sampai kapan kami akan menghentikan ini gitu ya. Sampai pandemi ini berakhir mungkin ya, dan berakhirnya kapan kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau dalam rangka PPKM Mikro tadi setiap kali ada perubahan kebijakan kita selalu menginformasikan kebijakan-kebijakan apa itu dan bagaimana perubahan yang terjadi. Jadi misalnya kalau dulu sebelum PPKM Mikro ini ada PPKM biasa itu 75% kerja di rumah, 25% kerja di kantor seperti gitu ya. Nah sekarang kan ada perubahan nih dari 50 ke 50, artinya 50% kerja di kantor, 50% kerja di rumah. Nah itu kita informasikan. Jadi setiap ada perubahan kebijakan selalu kita informasikan. Tapi kegiatan edukasi, sosialisasi maupun diseminasi tentang bagaimana COVID ini ditangani dan bagaimana kita harus menghadapi COVID-19 ini selalu kami sampaikan, selalu kami kemukakan, selalu kami sosialisasikan, dan itu kerjasamanya dengan berbagai pihak, ada dengan BPOM, dengan Dinas Kesehatan, dengan Satpol PP, dengan BPBD, dan sebagainya. Jadi kalau ditanya sampai kapan akan beri, ya sampai pandemi ini akan berakhir. Ya semoga segera Pak ya. Iya. Oke, baik Pak Roni juga Pak Agung, kita break dulu untuk komersial. Nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan siang kali ini, karena cukup menarik juga. Tadi sudah sedikit disinggung aturan berkaitan dengan PPKM Mikro itu 50-50 WFH dan WFO ya. Tapi detailnya seperti apa? Apakah nanti sektor esensial juga menerapkan hal seperti itu? Nanti akan kita bahas setelah jeda berikut. Oh, apa etriknya ya Mas, ada etrik. Oh ini sekarang nggak ada pastinya dulu. Satu lagi bawahnya pakai. Mau dibaca kapan? Setelah ini ya. Oh, 3 ya. 3. Nah, dispodemik ya. Ya. Kinten-kinten sesi 2 nopo. Nanti yang tadi Pak yang disinggung Pak Roni tadi. Ya. Nanti sektor esensial itu apa saja nanti yang apa? Sektor esensial itu apa nanti ikut itu peraturannya gimana, apakah sama gitu. Ya. Baru nanti segmen ketiga mulai menginjak vaksin ya Pak ya. Ya, boleh. Sektor esensial ya. Seperti sektor industri pariwisata. Ya. Belum ya? Nah ini lagi dengar. Kalau nggak ngomong saya lepas. Habis kalian bisa Mas? Habis ini ya? Oh, habis ini. Habis ini aku ini ketrip. Biar ada jeda langsung ya. Kasih ID Bang.
Sahabat Sonora, dalam rangka mendukung para tenaga kesehatan yang sedang berjuang di garda terdepan dalam melawan pandemi ini, KG Radio Network, kolaborasi Sonora FM, juga Smart FM, dan Motion Radio, ini mengadakan donasi untuk menunjukkan kepedulian terhadap tenaga kesehatan di daerah bencana ya. Hasil donasi ini nantinya akan digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan seperti masker, face shield, dan hand sanitizer untuk para tenaga kesehatan. Dan untuk memberikan donasi, langsung saja kirimkan donasi Anda ke rekening Satu Cinta untuk Indonesia di 001 331 0090 di BCA atas nama PT Radio Sonora ya. Ayo sama-sama kita berdonasi untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap para tenaga kesehatan. Jaga protokol kesehatan untuk tenaga kesehatan. Sekali lagi ya, untuk yang ingin menunjukkan kepeduliannya dengan berdonasi, langsung saja kirim donasi Anda ke rekening Satu Cinta untuk Indonesia di 001 331 0090 di BCA atas nama PT Radio Sonora. Satu Cinta untuk Indonesia, persembahan KG Radio Network. Pak, nanti disinggung itu ada aturan yang mendasari adanya WFH, WFO itu ya, yang instruksi gubernur mereka Pak? Ya, Kominfo. Kominfo aja ya? Oke. Ini saya lempar ke Pak Roni aja berkaitan itu ya. Mungkin yang perlu sektor ekonomi dengan kesehatan tetap jalan. Terus pundi nanti itu yang penting. Kan ada konsep-konsep. Ya, boleh. Siap ya Pak ya. 97,4 Radio Sonora Jogja, sahabat Sonora, masih kita di perbincangan bersama Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, kita berbincang ini seputar mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan PPKM Mikro, vaksinasi dan juga protokol kesehatan ya. Dan ada narasumber kita dari Kepala Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Insinyur Roni Primanto Hari MT, dan dari Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Trisno Agung Wibowo SKM MKes ya. Kita lanjutkan Pak Agung dan juga Pak Roni. Ya, oke. Saya ke Pak Agung dulu nih. Ya, ini berkaitan tadi sudah sedikit disinggung sama Pak Roni berkaitan dengan WFH dan WFO yang 50% seperti itu ya, untuk memaksimalkan PPKM Mikro ini. Nah, ini gimana untuk sektor-sektor esensial Pak ini Pak? Mungkin bisa disampaikan kalau dari Dinas Kesehatan kasus pundi meninggal. Baik. Kebijakan pimpinan memang ada yang WFH, ada yang WFO ya. Prinsip dasarnya Mas Sasta agar semua kegiatan pelayanan masyarakat, agar semua kegiatan sektor esensial misalnya industri pariwisata itu tetap bisa berjalan. Jangan sampai ekonomi jadi terpuruk ya. Seperti kalau Mas Sasta bertanya dengan saya ini, Pak Agung, telur dengan ayam duluan mana Pak Agung? Saya dulu jawab telur Pak, Mas Sasta panjenengan ayam. Nanti lama-lama kita tidak tidur, hanya diskusi ayam dan telur. Maksudnya gimana? Ya, telur dan ayam bersama-sama. Artinya sehat dan aktivitas yang lain bersama-sama. Nah, resepnya supaya dampaknya tidak muncul, ya kita harus mengikuti protokol-protokol kesehatan dan imunitas Mas Hasta. Karena ada konsep penyebaran penyakit. Mungkin kami perlu sampaikan yang konsep ini menurut kami sederhana dan paling manjur kalau dikerjakan.
Apa itu? Dampak dari pandemi COVID ini ya sama dengan virulensi. Apa itu virulensi? Kemampuan virus mengeluarkan zat dan merusak tubuh, Mas Hasta. Kita tahu bahwa virus COVID sampai hari ini, nah, apapun virusnya tidak akan bisa dimatikan dengan antibiotik. Alhamdulillah vaksin ditemukan dan bulan Januari kemarin secara bertahap sudah dilakukan untuk tenaga kesehatan dulu tahap pertama, nanti kita diskusi vaksin di belakang, Mas Hasan. Okay. Terus yang kedua, virulensi tadi sudah prinsipnya tidak bisa diubah-ubah lagi, itu ketetapan dari Allah ya. Dikalikan dosis paparan. Mas Hasan bayangkan pembilang bagi penyebut. Pembilang dosis paparan supaya dampaknya kecil, berarti pembilangnya harus diperkecil kan? Ya kan? Berarti dosis paparannya diperkecil, Mas Hasta. Gimana supaya kita tidak terpapar? Oh, pakai masker, cuci tangan, jangan kumpul banyak orang, atur jarak. Itu kan semua dalam rangka mengatur dosis paparan sebenarnya. Iya kan? Iya kan? Dibagi dengan imunitas, ketahanan tubuh. Nah, supaya dampaknya kecil berarti apa? Pembaginya diperbesar kan gitu kan? Pembilang diperkecil, penyebutnya diperbesar. Berarti apa? Imunitasnya diperbesar baik secara alamiah maupun buatan. Alamiah berarti apa? Ya makan, istirahat, teratur, olahraga terukur, jangan stres, tapi ya jangan nyepelekan kan gitu. Krono COVID rasa vaksin baik lah. Ngaten niku ampun, mungkin enggak dadi lara ngaten nggih Mas. Mas Hasta, itu konsep dasar yang kalau dikerjakan insya Allah manjur dan itu murah ya. Baik. Saya ke Pak Roni. Pak Roni. Ya. Oke, Pak. Tadi jenengan sudah menyinggung berkaitan dengan WFA, WFO itu ya, Pak ya. Nah, itu aturan apa ya? Aturan PPKM Mikro ini didasarkan atas apa ini, Pak? Dan mungkin penjelasan detailnya ini seperti apa ini aturannya kayak gitu, Pak? Berkaitan juga nanti dengan sektor-sektor esensial itu harus bagaimana kayak gitu, monggo Pak J. Oke. Ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Agung bahwa konsep dasarnya sebenarnya adalah penerapan protokol kesehatan dalam rangka untuk memutus penularan COVID-19. Nah, protokol kesehatan itu bagaimana diterapkan antara lain tadi ada 4M dan sekarang tambah nih 5M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, dalam PPKM Mikro kali ini yang disebutkan dalam Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 itu ada beberapa ketentuan. Antara lain yang pertama tadi bahwa sudah saya sebutkan bahwa membatasi ketentuan-ketentuan untuk pekerja itu adalah 50% bekerja di rumah dan 50% bekerja di kantor. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari kerumunan supaya tidak terjadi atau karena biasanya kan kantornya itu tidak ada jaga jarak nih karena banyak karyawannya. Nah, tujuan dari 50% itu adalah seperti itu. Nah, jadi seperti tadi kegiatan tetap bisa dilakukan tapi protokol kesehatan harus ketat dilaksanakan. Kemudian yang kedua itu melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Sampai sekarang kan kita tahu bahwa belajar mengajar di sekolah itu masih belum bisa dilakukan secara langsung atau luring karena masih rawannya penularan COVID-19. Kemudian tadi untuk sektor-sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, dan sebagainya, itu masyarakat tetap dapat beroperasi 100%. Artinya mereka tetap bisa beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan. Jadi jam operasionalnya diatur supaya tidak terlalu panjang, sehingga kalau jam operasionalnya terlalu panjang, orang akan capek, maka imunitasnya menurun. Itu kan sebenarnya seperti itu. Kemudian kapasitas. Kenapa kapasitasnya dibatasi? Yaitu supaya ada jaga jarak, sehingga protokol kesehatan bisa dilakukan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan restoran, itu atau makan minuman di tempat, itu hanya 50% dari total kapasitas di rumah makan atau restoran itu. Jadi untuk layanan makanan 50%, tapi jam operasionalnya tetap, artinya sampai jam 9 malam gitu ya. Tapi masyarakat tetap bisa
melakukan operasi kegiatan restoran itu dengan take away atau bawa pulang. Gitu ya. Kemudian untuk pembatasan dan operasional pusat perbelanjaan atau mal sampai dengan pukul 21 dengan penerapan protokol kesehatan yang lengkap. Kemudian untuk kegiatan konstruksi, jadi misalnya membangun rumah dan sebagainya, itu tetap boleh dilaksanakan 100% silakan, tapi itu tadi 5M protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Sedangkan untuk tempat ibadah itu dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50%, sebenarnya seperti yang lalu. Kalau masjid, gereja dan sebagainya, kalau bisa tetap jaga jarak. Apa nggak boleh ke masjid? Boleh, tapi ya itu tadi jaga jarak dan protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Boleh nggak ke gereja? Boleh, tapi tetap 50%. Tujuannya apa? Tetap jenengan bisa beribadah, tetap bisa sholat, bisa ke masjid, tapi tetap sehat, kan gitu. Ya. Kemudian kegiatan fasilitas multo untuk kegiatan sosial budaya, kerumunan, itu sementara dihentikan. Jadi untuk kegiatan misalnya pertunjukan musik, kemudian apa dan sebagainya, itu untuk sementara dihentikan. Kemudian yang jelas untuk kegiatan transportasi, jadi kegiatan angkutan umum, ini juga harus dibatasi dengan 50% kapasitas. Jadi bis itu kalau bisa ya separuhnya saja supaya ada jaga jarak itu tadi. Nah, dan yang penting yaitu tadi untuk kegiatan-kegiatan masyarakat itu menerapkan penggunaan masker sesuai standar kesehatan yang baik, kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, kemudian menjaga jarak antara 1 sampai 2 meter dan mencegah terjadinya kerumunan. Nah, itu sebenarnya esensi dari kegiatan ini. Jadi bukannya dibatasi untuk tidak boleh beraktivitas, tetap boleh beraktivitas karena memang kita tidak mau kegiatan ekonomi itu berhenti gitu ya. Jadi kegiatan tetap bisa dijalankan, tapi protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Itu. Oke. Baik. Oke, Pak Roni dan juga Pak Agung. Ini nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita karena kita harus komersial lagi. Dan terima kasih untuk Anda, sahabat Sonora, yang terus bergabung di kesempatan siang kali ini. Vaksin nih, Pak. Vaksin yang agak panjang karena baru. Ya, oke, boleh monggo nanti. Ini menit 45 ya? Menit 45 dia? Menit 45 atau nanti agak mundur gak apa-apa ya? Bisa diatur. Iya.
Oke, Mas Abi siap 10 detik. Oke. Oke, terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang terus bergabung di perbincangan kita di siang kali ini ya, seputar mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan PPKM Mikro dan juga vaksinasi dan protokol kesehatan. Tadi sudah banyak disinggung sama Pak Roni dan juga Pak Agung ini. Pak Roni beliau dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DSM Yogyakarta dan Pak Agung ini Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DSM Yogyakarta ya. Tadi sudah banyak disampaikan seputar aturan seperti apa sih PPKM Mikro itu. Nah, sekarang kalau kebijakan pemerintah terkait PPKM Mikro ini, oke, tadi sudah dijelaskan seperti itu aturannya, dan ini akan optimal lagi kalau didukung dengan program vaksinasi. Betul. Gitu ya, Pak Agung. Nah, nah, ini seperti apa nih program vaksinasi yang tadi sudah sedikit disinggung, Januari sudah mulai, tapi untuk ke tenaga kesehatan nanti selanjutnya gimana nih Pak? Mungkin baik, Mas Hasta. Saya beri gambaran dulu ya, supaya masyarakat lebih demikian ya kondisinya gitu ya. Keberhasilan program imunisasi di Indonesia bahkan di dunia. Sampai hari ini kita tidak pernah mendengar lagi kasus polio, Mas Hasta. Iya. Ya kalau dulu kan sakit, demam, panas, kejang, terus kakinya mengecil banyak dulu, gitu. Pincang saumur uripe ini. Sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Itu artinya penyakit polio sudah tereradikasi, sudah tidak ada di muka bumi karena ada antara lain keberhasilan vaksinasi polio. Terus lagi eliminasi tetanus. Tidak ada seperti dulu kematian bayi yang masih usia dini karena apa? Tetanus sekarang sangat jarang ya. Itu tereliminasi ya. Tadi eradikasi di bumi hanguskan. Kalau ini tereliminasi, ditekan sekecil mungkin. Nah, tujuannya nanti vaksinasi COVID ini adalah tadi Mas Hasta sudah dijelaskan tadi, mengurangi dampak, ya kan? Artinya andai kata 70% masyarakat yang ada di DIY ini terlayani dengan imunisasi COVID, harapannya akan memunculkan kekebalan alamiah di masyarakat. 70%. Alhamdulillah di DIY putaran pertama nakes kemarin mencapai mendekati 95%, Mas. Ya, jadi sangat baik ya. Ini yang putaran kedua sedang berjalan. Nah, nanti tahap kedua pelayanan publik dan lansia sasarannya. Tahap yang ketiga masyarakat rentan, tahap yang keempat pelaku ekonomi esensial dan masyarakat lainnya. Harapannya saya ulangi lagi Mas Hasta, minimal 70% masyarakat di DIY ini bisa terlayani imunisasi COVID. Ya. Terus kapan pemberiannya kan gitu ya? Nah, nanti andai kata syaratnya dipenuhi ya. Nomor 1 yang diberikan layanan adalah masyarakat usia 19 sampai 59 tahun dulu. Setelah itu sampai ke atas. Tapi berbeda caranya Mas Hasta. Kenapa yang 14 sampai 59 tadi 2 dosis 2 kali disuntik ya di lengan atas ya, lengan kiri atas. Jaraknya 14 hari Mas Hasta. Habis disuntik nanti 14 hari kemudian suntik lagi. Kenapa Pak Agung kok seperti itu? Kita menunggu respon kekebalan dari tubuh kita ya. Diprediksikan nanti dari suntikan yang pertama jumlah antibodi dalam tubuh meningkat. Terus nanti hari ke-15 akan turun lagi, dikasih suntikan lagi, naik lagi. Begitu harapannya supaya mendapatkan sejumlah kekebalan tubuh yang cukup. Kan itu. Nah, tetapi sekarang yang usia di atas 59 tahun jaraknya 28 hari Mas Hasta. Kenapa? Responnya berbeda kan? Usia tua dengan usia muda. Kita sekarang minum es 3 gelas ya ora masalah. Tapi nek wong sepuh iso gregesi niku 3 dina kan gitu ya kira-kira. Terus itu yang penting ya. Terus gini Mas Hasta. Sebaiknya gimana Pak Agung? Imunisasi atau enggak? Kalau saya jawab ya. Saya jujur ya kasih gambaran ya. Pemerintah sudah nibonangi
untuk mendapatkan vaksin ini. Betapa sulitnya seluruh dunia membutuhkan. Dibayangkan berapa besar biaya anggaran yang dilakukan. Artinya bersyukur kita sudah ada vaksin kan gitu kan. Harapannya tadi memperkecil dampak. Tapi ingat ya Mas Hasta, tidak ada vaksin apapun di dunia ini yang menjamin 100% orang itu akan terlindungi. Ya, karena ada namanya efikasi vaksin ya. Ya, terus nanti andai kata sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap dijaga. Mungkin sebelum saya tanya sendiri, tak jawab sendiri nanti. Kalau gitu gimana Pak Agung? Kalau gitu nggak usah divaksin. Jangan, harus. Supaya apa? Nanti andai kata terpaksa terkena COVID, dampaknya jadi kecil Mas. Ya, tidak jadi parah gitu. Kan itu konsepnya dasar vaksinasi kan gitu ya. Kalau hasil penelitian kemarin di Bio Farma sih efikasinya sekitar 65-70%, bisa melindungi 65-70% orang yang sudah divaksinasi. Maka Mas, terus saran kami tetap dilakukan selama petugas nanti men-screening Mas, akan ditanya dulu ya, apakah ada penyakit penyerta, berapa tensinya, diukur dulu suhunya, enggak serta-merta ya. Prinsipnya vaksin apapun diberikan pada orang yang sehat itu ya, karena ada keluhan atau gejala-gejala sakit tertentu mesti diperbaiki dulu kan gitu kan. Tidak harus itu ditunda dulu waktunya, tensinya misalnya tensinya kok tinggi, diobati dulu, kendalikan dulu, sudah aman, baru kan ada teknologinya ya. Itu yang harus dikerjakan. Terus lagi yang penting lagi tentang vaksinasi adalah KIPI Mas. KIPI, KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah ini sering-sering kadang muncul di masyarakat. Betul, jangan sampai masyarakat membaca berita-berita yang tidak benar tentang KIPI ini, yang kadang mungkin kelompok-kelompok tertentu mempunyai tujuan tertentu ya kan, yang jadi salah, nanti menyesatkan. Apapun jenis vaksin pasti ada KIPI ya. Tetapi, nah ini saya ulangi lagi pelan-pelan, tetapi ada yang sifatnya non serius dan ada yang serius ya. Yang non serius gimana? Habis disuntik kok nganu nggih rada gatel nggih Pak Agung niku non serius. Habis disuntik kok ngregesi Pak Agung nggih, ngregesi rong dina ilang dhewe Pak Agung minum obat paraset napa mboten kok ilang nggih, niku non serius ya. Tapi ada yang sampai serius juga Mas, maka nanti ditanya sebelum vaksinasi, ditanya oleh petugas apakah pernah punya riwayat alergi yang berat, itu jadi pertimbangan kan, artinya seaman mungkin ya. Dan sampai hari ini perlu kami sampaikan, dari sasaran yang di tenaga kesehatan tadi tidak ada KIPI yang serius kita temukan ya, yang sudah jumlahnya mendekati 33.000 Mas yang disuntik tenaga kesehatan divaksin. KIPI serius tidak ditemukan. Maka kan Mas, jadi harapannya monggo semua masyarakat bisa ikut berperan, berpartisipasi dalam program pemerintah ini. Matur nuwun. Saya lanjut dulu ke Pak. Ya, boleh. Ya. Bahkan berkembang ke masyarakat gini Pak, untuk ada yang nggak mau divaksin karena kehalalan dari vaksin. Nah ini hoax kayak gitu gimana Pak? Baik, tentang kehalalan kan sudah ada surat dari MUI, sudah ada uji efikasi dari Bio Farma, sudah kathah ingkang menggalih Mas Hasan. Kita, kalau saya begitu loh, karena sudah banyak dipikir dan itu sudah memang kompetensi mereka. Kemarin kami seminar dijelaskan dari MUI, anggotanya berapa, enggak tanggung-tanggung, 60 orang pakar semua di bidang vaksin, di bidang agama, semua berpikir, semua ada dasarnya. Mosok kita enggak percaya, nek kula ngoten, ya kan seperti itu ya, kata Mas. Semua sudah dipikirkan sama pemerintah berkaitan dengan keamanannya, gitu ya Pak. Iya, mana mungkin enggak akan baik kan gitu kan. Matur nuwun Mas. Saya ke Pak Roni. Halo Pak Roni. Oke. Pak Roni tadi sebenarnya sudah disinggung sama Pak Agung juga sih berkaitan dengan program vaksinasi ini yang akan dilakukan
secara bertahap ya dari tenaga kesehatan, kemudian nanti di bulan April menikah Mbak, masyarakat ke masyarakat umum yang masyarakat tahap Mas, bertahap ya, ya, tapi untuk bertahap. bulannya Yang nanti masyarakat menyusul ya. umum tahap 3. Tahap 3 ya. Oke. Nah, ini kados pundi Pak kalau dari Kominfo sendiri untuk misalnya mensosialisasikan lagi ini ya, menginformasikan hal-hal semacam ini tadi berkaitan dengan efek vaksin, kemudian juga hoax-hoax yang muncul berseliweran yang luar biasa sekali sampai kadang itu mempengaruhi masyarakat sampai tidak mau divaksin Pak gara-gara dia membaca berita yang tidak benar kayak gitu ya. Nah, ini mungkin dari Kominfo seperti apa Pak ini monggo untuk berkaitan dengan vaksin? Ya, memang tidak hanya vaksin ya, sebenarnya terkait dengan berbagai macam informasi itu masyarakat harus cerdas dalam mensikapi berbagai macam informasi yang didapat. Kita tahu bahwa sekarang ini teknologi informasi sudah berkembang sedemikian cepat, sehingga masyarakat itu bisa membuat atau bisa menjadi wartawan dan bisa juga menjadi bisa menjadi penyiar juga kayak Mas Esa ini dengan sendirinya karena ada podcast dan sebagainya. Namun masyarakat juga harus tahu bahwa berbagai macam informasi itu sumbernya bermacam-macam. Artinya misalnya kalau kita ngomong tentang vaksin tapi yang ngomong seorang pedagang kelontong. Nah, pasti kita juga jadi akan ragu nih, apa benar sih dia ahli vaksin gitu. Atau yang sekarang terjadi kalau orang ahli ekonomi ngomong tentang COVID-19. Kalau ngomongnya tentang pengaruh ekonomi oke deh, tapi kalau ngomongnya tentang vaksin, nah kita perlu ragu, kita perlu tanya-tanya ngapain dia tuh ngomong tentang vaksin waktu dia bukan ahlinya. Maka seperti tadi sudah dikembangkan oleh Pak Agung. Itu sudah dipikirkan oleh ahlinya kok, dan mereka sudah para ahli. Sehingga kita sebenarnya untuk bisa mensikapi itu, ya kita harus mencari informasi dari sumber-sumber yang resmi, sumber-sumber yang benar. Nah, sumber-sumber yang resmi itu apa? Ya, yang pertama mesti sumber yang berasal dari pemerintah atau sumber-sumber yang mempunyai kredibilitas sudah diakui oleh undang-undang. Jadi kalau sumber-sumber pemerintah pasti ada websitenya pasti ada GoID-nya atau dan sebagainya, di mana website-website yang berbasis GoID itu berarti berbasis websitenya kepunyaan pemerintah. Kalau itu perlu diklarifikasi, pasti di sana ada nomor atau mungkin alamat email atau apa yang bisa dihubungi untuk berklarifikasi. Kemudian yang kedua juga kita harus tahu bahwa sumber-sumber itu harus sumber-sumber yang memang mempunyai kredibilitas tinggi agar informasi itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita mendapatkan informasi baik itu melalui WhatsApp, Instagram atau apa, kita harus lihat dulu sumbernya dari mana. Biasanya yang tersebar itu yang banyak menyebar di masyarakat itu melalui aplikasi berbasis media sosial WhatsApp atau Telegram. Di mana dalam aplikasi berbasis WhatsApp itu tadi, itu informasi berbentuk teks itu gampang sekali diedit. Ya. A, B, C, D gampang sekali diedit. Nah, kita harus lihat itu sumbernya dari mana. Ada nggak di situ disebutkan informasi itu ada sumbernya nggak? Kalau ada sumbernya, coba kita klarifikasi dulu, benar nggak itu. Tapi biasanya masyarakat sekarang ini kan pengen terlihat update, pengen terlihat dia itu adalah yang paling tahu nih gitu. Sehingga ketika dapat informasi bahasa judulnya aja langsung disebarin, nggak tahu isinya seperti apa. Dan ini juga dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Dia bikin judul-judul yang bombastis gitu ya. Judulnya mungkin vaksin itu bermasalah, padahal di dalamnya muni bermasalahnya kecil gitu, tapi bermasalahnya digedein gitu. Dan itu langsung disebarkan dan orang langsung ngomong nih glow, waktunya bermasalah gitu. Nah, itulah kecerdasan dalam bermedia sosial itu yang harus kita bangun, dan itu selama ini selalu kita lakukan. Artinya Dinas Kominfo bekerjasama dengan berbagai macam stakeholder mengadakan sosialisasi dan diseminasi informasi terkait bijak bermedia sosial. Oleh karena itu kita selalu mengadakan kegiatan itu bersama tokoh-tokoh masyarakat, bersama dengan stakeholder yang lain, tadi kelompok informasi masyarakat, itu untuk mengedukasi masyarakat agar dia bisa bijak bermedia sosial. Antara lain apa? Harus selalu klarifikasi, harus tahu sumbernya yang benar kayak apa, dan harus kita lihat isinya. Kalau isinya di sana kok bilang sebarkan, kemudian harus informasikan, itu patut diduga informasi itu informasi yang hoax atau tidak benar. Jadi harus seperti itu. Jadi kalau yang penting itu adalah yang pertama kita harus tahu sumbernya, dan kalau memang tidak tahu sumbernya kita harus
cari klarifikasi. Di kementeriankominfo.go.id itu setiap hari itu ada kanal di mana di dalamnya berisi informasi-informasi tentang klarifikasi berita-berita hoax yang ada. Sampai dengan saat ini, mulai dari bulan Maret tahun 2020 dan sampai sekarang, itu kita sudah mengklarifikasi berita hoax tentang corona ini lebih dari 1.600 berita. Baik itu berita berupa tulisan, berita berupa gambar maupun video, itu totalnya ada kurang lebih 1.600. Nah, silakan bisa di-download di sana. Oke, baik. Pak Roni dan juga Pak Agung, kita break lagi ya untuk komersial, dan nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen terakhir kita di kesempatan siang kali ini. Pak, mungkin tadi terakhir ke pesan-pesan ya, protokol kesehatan, pesan-pesan protokol kesehatan, dan mungkin ada informasi yang belum tersampaikan, monggo. Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. Sahabat Sonora, kita masih di perbincangan seputar mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan PPKM Mikro, kemudian vaksinasi dan protokol kesehatan. Narasumber kita yaitu ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daesma Yogyakarta, ada Bapak Insinyur Roni Primanto Hari MT, dan dari Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Daesma Yogyakarta ada Pak Tresno Agung Wibowo SKM MKes ya. Pak Agung dan juga Pak Roni, ini kita di segmen terakhir kita Pak, ini sebenarnya cukup menarik perbincangan ini berkaitan dengan mengendalikan penyebaran COVID-19 dan juga vaksinasi yang sekarang masih dilakukan ini Pak ya. Nah ini ke Pak Agung dulu dari Dinas Kesehatan Pak. Ini tadi sudah sedikit disinggung Pak, sebenarnya vaksin ini tidak terus berhenti, masyarakat terus kendor untuk tidak menjalankan protokol kesehatan, itu tidak begitu Pak ya. Justru dengan ada vaksin ini tadi disampaikan untuk apa istilahnya melindungi tetapi ya, tidak menjamin 100% kan gitu ya. ya. Nah ini sebagai pesan-pesannya berkaitan dengan protokol kesehatan ini dari Dinas Kesehatan. Monggo Pak, monggo. Baik, terima kasih Mas Hasta, Pak Roni, Kang Kula hormati, yang saya ini di sesi terakhir. Saya bisa menyampaikan yang pertama, kita sudah tahu tadi bagaimana sebenarnya COVID, kayak apa karakternya, bagaimana epidemiologinya, dan seperti apa nilai kearifan lokal di Jogja ya. Jadi satu, monggo kita semua saling menjaga dan membantu di masyarakat ya. Menjaga dan membantu ya sesuai pangandikan Bapak Gubernur di acara Soparuh ya. Yang kedua, protokol kesehatan jangan sampai ditinggalkan. Ya, jangan menyepelekan, tapi kita tidak boleh cemas. Aturannya apa diterapkan itu tentu sudah
teliti, sudah diamati oleh banyak orang. Memang terkesan Pak Mas Hasta bahwa kok kebijakannya ganti-ganti ya, karena ini penyakit emerging. Apa itu penyakit emerging? Penyakit yang dulunya tidak pernah muncul, sekarang baru muncul. Penyakit yang baru. Contoh ya, kalau Mas Hasta ingat dulu di awalnya, nggak usah pakai masker kalau nggak sakit. Betul kan? Iya, Ya kan? Nggak usah pakai masker, eman-eman duiting, kan? Iya, dulu pernah kayak gitu ya. Iya, di awal. Sekarang pakai, sakit enggak. Kenapa? Oh, setelah dilakukan penelitian ternyata yang paling tepat seperti ini. Ingat, ada kelompok penyakit emerging namanya. Penyakit yang tidak pernah muncul, sekarang jadi muncul ya. Yang kedua, yang ketiga, sekali lagi Mas, imunisasi. Monggo, masyarakat, semua pendengar Radio Sonora FM diharapkan ya, dihimbau untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan imunisasi COVID ini, supaya harapannya nanti paling tidak satu, tereliminasi penyakitnya, ditekan sekecil mungkin supaya tidak ada penularan. Syukur-syukur tereradikasi. Apa itu? Bumi hanguskan COVID ini dari dunia. Utamanya di Jogja, kan gitu ya. Makatan Mas Hasta, matur nuwun. Terima kasih Sugeng Sonten Pak Roni, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Matur nuwun. Ke Pak Roni untuk closing statement-nya Pak, menika Pak, pesan-pesannya ke masyarakat biar protokol kesehatan ini tetap dijaga, tetap digiatkan kayak gitu Pak, monggo. Ya, yang pertama bahwa dalam era pandemi ini kita harus selalu bisa saling menjaga. Artinya bahwa kita menggunakan masker, menjaga jarak dan sebagainya itu sebenarnya tidak hanya untuk kepentingan kita, tapi juga untuk kepentingan orang-orang di sekitar kita, untuk kepentingan orang-orang yang beraktivitas dengan kita, bahkan untuk kepentingan orang-orang yang kita sayangi, yang selama ini mungkin beraktivitas atau berinteraksi dengan kita, gitu ya. Jadi bahwa dengan menggunakan masker, menjaga jarak atau menerapkan 5M itu bukan karena kita ingin menjaga diri kita sendiri, tapi juga menjaga masyarakat yang lain. Oleh karena itu, yang pertama kita mengharapkan masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan apapun yang terjadi gitu, namun tetap bisa beraktivitas dengan enak. Jadi artinya bahwa walaupun kita menggunakan masker, tapi kita tetap bisa beraktivitas agar kita tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan kita. Kemudian dalam rangka untuk mendapatkan informasi, masyarakat kami harapkan untuk bisa mengakses kanal-kanal informasi resmi yang selama ini digunakan untuk menginformasikan tentang penanganan COVID-19. Jadi untuk di Yogyakarta itu ada website namanya corona.jogjaprov.go.id. Kemudian kita punya media sosial yaitu Kominfo DIY di Instagram, di Twitter maupun di Facebook, di mana setiap hari kita selalu memberikan informasi terkait penanganan COVID-19 ini. Kemudian di tingkat pemerintah pusat kita punya namanya COVID-19 go.go.id, di mana berisi tentang informasi-informasi bagaimana COVID-19 ini ditangani di Indonesia. Di sana juga ada informasi terkait vaksin dan sebagainya. Jadi sumber-sumber informasi resmi itulah yang bisa kita lakukan sebagai salah satu hal yang menjadi pegangan kita ketika kita ingin mendapatkan informasi tentang COVID-19 dan penanganannya. Jadi jangan sampai kita itu terbawa dengan berbagai macam informasi yang salah, yang sebenarnya punya tujuan-tujuan untuk mencelakakan kita. Gitu. Oke, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni, terima kasih Pak Agung. Sama-sama Mas Hasta. Ya, semoga informasinya ini bisa mengedukasi kita semuanya, bermanfaat untuk semuanya, Pak Ji. Ya. Amin. Ya. Terima kasih sekali untuk Anda juga Sobat Sonora yang terus bergabung di kesempatan siang kali ini di perbincangan kita di siang kali ini, yaitu seputar mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan PPKM Mikro, vaksinasi dan protokol kesehatan dengan narasumber Kepala Dinas Kominfo dari SMK Jakarta, ada Insinyur Roni Primanto Hari MT, dan juga ada dari Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan dari SMK Jakarta, Bapak Trisno Agung Wibowo SKM MKes. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan lagi di lain kesempatan. Saya Asta, selamat siang dan sampai jumpa.